Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, bagi teman-teman yang wudunya sudah batal dan ingin wudu, nggak masalah. Wudu dulu aja, kita kasih waktu 1 atau 2 menit. Dan yang bagi yang belum melaksanakan sholat tahiyatul masjid, dipersilahkan sholat dulu. Sholat singkat aja, nggak masalah. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelum masuk ke tema, sedikit ingin Nana sampaikan tentang keresahan teman-teman yang biasanya kalau sebelum Ramadan ini semua ustadz ceramahnya itu semuanya ceramahnya itu. Hari ini dengar tentang keutamaan puasa, besok dengar tentang keutamaan bulan Ramadan, besoknya lagi. Jadi bulan Sya'ban ini seakan-akan penuh dengan ceramah tentang persiapan bulan Ramadan. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang harus antum ketahui adalah niat kita untuk datang ke sini adalah untuk beribadah, dan setelah beribadah barulah niat kita untuk menuntut ilmu. Jadi walaupun kita datang dan yang kita dengar ya itu saja, alhamdulillah kita termasuk dari kalangan yang duduk di taman dari surga-surga Allah. Jadi niatkan datang ke sini untuk beribadah, karena menuntut ilmu adalah kewajiban seluruh muslim dan muslimat. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Hari Selasa ya? Atau belum ada sidang? Untuk bulan Ramadan ada banyak sunnah, karena waktunya mepet, supaya nanti kita bisa banyak ditanya jawab di sesi tanya jawab. Mungkin saya nggak ngambil 1 jam full, supaya nanti Ustadz Abdurrahman bisa lebih singkat lagi. Jadi nanti tanya jawabnya semakin banyak, karena mungkin ikhwah banyak yang datang khusus buat tanya jawab, dan ibu-ibu pasti juga banyak yang datang khusus buat tanya jawab, saya yakin. Ahibati fillah, sebentar lagi akan datang WhatsApp di grup dengan perkataan Ramadan Mubarak di grup, entah itu di SMS. Dan apa hukumnya ini? Apa hukumnya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa? Apa hukumnya mengucapkan Ramadan Mubarak? Sebagian para ulama menyebutkan ini termasuk dari syariat. Sebagian para ulama, tidak semuanya. Mengucapkan tahniah, selamat dengan kedatangan bulan suci Ramadan, sebagian para ulama menyebutkan bahwa ini adalah hal yang baik, dan kita yang mendapatkan ucapan itu, seperti dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, kita wajib membalasnya. Bagi teman-teman yang dapat WhatsApp di grup atau secara pribadi, selamat menunaikan ibadah puasa, terus kita diam aja, ya Allah, ini balas WhatsApp kalau mau balas 100-an orang, Ustaz. Ya itu kewajiban kita. Kita harus membalas dengan walaka mithla dzalik, dan bagimu juga seperti itu. Jadi di saat ada orang mendoakan kita, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan Mubarak, bulan yang penuh berkah, ya kita jawab, kepadamu juga seperti itu, bulan yang penuh berkah. Dan tahniah ini termasuk dari, saya tidak mengatakan sunnah, tapi banyak ulama yang menganjurkan hal ini. Tahniah bulan Ramadan. Ini yang pertama buat
yang akan sebentar lagi kita hadapi. Setelah masuk nanti di saat 1 Ramadan, di saat terlihatnya hilal, bukan adanya hilal. Karena kalau hilal ada terus setiap bulan, tapi kita ngelihatnya nggak tahu. Di saat nanti terlihatnya hilal, atau di saat kita ikmal setelah menyempurnakan Syawal selama 30 hari, kemudian kita memasuki syahrul Ramadan. Apa saja sunnah-sunnahnya? Yang pertama, di saat malam itu kita akan melaksanakan sholatul tarawih. Hukmuhu sunnah, hukumnya sunnah. Dan ulama sepakat bahwa hukumnya sunnah. Sholat tarawih hukumnya sunnah. Bagaimana sunnahnya tarawih pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat tarawih itu sudah dilaksanakan secara berjamaah? Dan apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat tarawih itu 30 hari full di dalam bulan Ramadan? Nanti akan kita jelaskan insyaallah. Sebelum kita mulai, di sini ada beberapa hadiah. Ini dari panitia sepertinya. Ada 2 hadiah khusus dari Anda pribadi. Anda mau nanya bagi antum, ada yang punya niat atau yang punya azam untuk selesaikan khatam Al-Quran dalam Ramadan 3 kali? Ramadan tahun ini 3 kali aja. Jangan kalah sama Imam Syafi'i yang 600 kali, 60 kali dalam sebulan. Ada yang punya azam buat menyelesaikan khatam Quran 3 kali? Belum ada? Ya udah, hadiahnya disimpan dulu buat soal selanjutnya. Dalam sholat tarawih banyak sekali sunnah-sunnah yang disampaikan oleh para ulama. Salah satunya adalah sunnah ikmal khatmul Quran, menyempurnakan 30 juz. Jadi 1 hari imam membaca 1 juz. Kasihan imamnya ini. 1 hari imam membaca 1 juz. Dan ini ada hadisnya. Dahulu Umar bin Khattab memerintahkan para sahabat untuk membaca setiap hari 1 juz, atau setiap hari 30 ayat atau 10 ayat. Nah, di sini para ulama menukilkan bahwa dahulu mereka sholat tarawih 20 rakaat. Walaupun Nabi dahulu sholat tarawih 11 rakaat. Menyelesaikan bacaan selama Ramadan dengan 30 juz, berarti 1 hari 1 juz, itu adalah sunnah. Nah, bagi kita makmum, sunnahnya apa? Sunnahnya kita mengikuti imam. Jadi misalnya kita sholat di satu masjid, misalnya masjid inilah, kita sholat di sini. Di sini bacanya 1 hari 1 juz. Ya kita selesaikan Ramadan sampai selesai kita di sini. Kalaupun kita mau pindah masjid, cari masjid yang sama dengan bacaan imam di sini. Cari masjid lain yang misalnya hari kedua, juz kedua. Ya kita cari masjid di situ. Kebanyakan kita, ana mau sholat di sini, itu imamnya zen, suaranya bagus. Tapi sholat pertamanya dia di imam yang sini suaranya biasa aja, tapi dia 1 juz bacanya. Yang antum sholat di sini, selesaikan 30 juz di sini. Itu adalah sunnah. Dan ini sunnah yang jarang diketahui. Jadi kita sholat, cari tempat. Kalau misalnya antum mau pindah masjid, cari yang misalnya, makanya di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram mereka sepakat. Hari pertama juz 1 Al-Baqarah ayat sekian sampai ayat sekian. Nah, misalnya kita penduduk Madinah mau ke Mekah, di Mekah juga hari keduanya juz kedua. Jadi kita aman, kita mendapatkan semuanya. Berarti dari sekarang antum boleh survei di mana masjid mana aja yang bakal menyelesaikan 30 juz. Antum boleh pindah-pindah misalnya antum bosan, dan ini salah satu cara untuk menjaga khusyuknya sholat. Karena kadang kita merasa bosan, ana bosan sholat di masjid ini, walaupun sebenarnya ini nggak boleh. Salah satu cara menjaga kekhusyukan adalah pindah masjid, ganti masjid lain, ganti tempat lain yang mungkin buat kita lebih fresh, nggak masalah. Tapi antum cari masjid yang sama. Dan ini sunnah, tidak wajib, boleh ditinggalkan.
Tapi kalau antum bisa, ahlan wa sahlan, wa hadza afdal, dan ini lebih baik. Yang kedua, untuk masalah sholat tarawih ada rakaat, jumlah rakaat. Dahulu Ummul Mukminin Aisyah pernah ditanya, "Kaifa sholatu tarawih Nabi?" Bagaimana sholat tarawihnya Nabi? Beliau menjawab, arba'ah wa thalatha bi taslimatain. 4 rakaat dan 3 dengan 2 salam. Bagaimana maksudnya dengan 4 rakaat ini? Ulama menjelaskan 4 rakaat ini dengan hadis yang lain. Dengan saat ditanya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam, beliau menjawab mathna. Di saat beliau ditanya oleh Arab Badu, bagaimana saya sholat malam ya Rasulullah, Rasulullah menjawab mathna. Rasulullah menjawab 2. Bagaimana menggabungkannya? Menggabungkannya adalah 2 rakaat, jadi 4 rakaat dengan 2 salam, 2 rakaat, kemudian kita istirahat selama, ya terserah imamnya, mungkin mau 5 menit atau 10 menit istirahat. Baru kemudian kita lanjutkan lagi 2 rakaat, salam, langsung berdiri, 2 rakaat, salam, istirahat. Baru kemudian menuju ke witir. Ini sunnah. Bagaimana dengan yang sholat dengan 23 rakaat? Dan apa dalilnya? Tadi kan Rasulullah, ini dalil yang pertama, dalil yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu adalah 11 rakaat, itu perkataan dari Ummuna Aisyah. Dalilnya dari dalil Aisyah radhiyallahu anha. Dan bagaimana dengan dalil yang mengatakan bahwa boleh sholat sholat tarawih dengan 23 rakaat? Dalilnya adalah dalilnya sahabat di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan mereka secara berjamaah dari setelah sholat isya ila tengah malam. Bayangin berapa panjang sholatnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah sholat setelah isya, sholat tarawih, kemudian selesai di tengah malam. Di tengah malamnya orang Arab itu jam 1 atau jam 12. Setelah itu mereka witir, kemudian sahabat bilang, "Ya Rasulullah, ini masih ada sisa malam. Gimana kalau saya lanjutkan? Gimana kalau ditambah lagi sholatnya?" Dan Rasulullah membolehkan itu. Berarti tidak ada yang melarang bahwa sholat tarawih itu tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Jadi tidak ada yang melarang. Dan seluruh ulama sepakat bahwa sholat tarawih tidak ada batasan maksimalnya. Bahkan dulu Imam Ahmad, kalau beliau tidak sakit, beliau bisa sholat 300 rakaat dalam satu malam. Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kalau beliau sakit, beliau sholat 100 rakaat. Ini dalam keadaan sakit. Dan dulu sahabat sholat itu di saat zamannya Umar, mereka membaca surat Mi'in, surat yang ayatnya 100, kurang dari 100 sedikit. Dan itu setiap rakaat tidak ada fasal. Jadi mereka baca satu surat full. Misalnya surat Hud, ya Hud full, Yusuf. Ini masalah ada rakaat. Jadi wallahu a'lam bishawab, sampai saat ini tidak ada ulama yang membatasi bahwa sholat tarawih itu hanya 11 rakaat. Sampai sekarang semua ulama sepakat tidak ada batas maksimal sholat tarawih. Kalau antum bisa sholat tarawih dengan 11 rakaat dengan bacaan 1 juz, walillahil hamd, dan alhamdulillah kalau misalnya masih ada. Karena kalau 20 rakaat dengan 1 juz itu sudah keberatan biasanya imam-imam. Tapi kalau ada antum sholat di sana, antum menerapkan sunnah, kalau sholat 11 rakaat dan sunnah dengan bacaan full 1 juz 1 hari. Ini termasuk dari sunnah. Kembali ke sholat tarawih lagi. Kapan sholat tarawih dilaksanakan? Di saat hari pertama bulan Ramadan, karena kalau bulan Hijriyah itu dimulai dari maghrib
Kapan dilaksanakannya sholat tarawih? Wallahu a'lam bishawab. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa boleh dilaksanakan setelah sholat isya langsung. Setelah sholat isya langsung. Dan sebagian ulama mengatakan lebih baik jika mengakhirkannya ke 2/3 malam pertama. Jadi jam 10, jam 11 itu lebih baik. Tapi dengan keadaan sekarang, sebagian ulama mengatakan bahwa afdolnya dilaksanakan setelah sholat isya, karena pasti banyak yang akan tertinggal kalau dilaksanakannya jam 10 malam. Jadi semuanya sudah jelas digambarkan oleh para ulama bagaimana sholat tarawih, berapa jumlah rakaatnya, dan bagaimana keadaan imamnya. Dan yang di saat 8 rakaat itu harus lebih wudu. Bahkan ada riwayat mengatakan bahwa Rasulullah SAW sholat tarawih itu dengan sab'at tiwal, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, berapa juz itu? 10 juz kalau nggak salah, dalam satu malam tarawih. Ahibati fillah azanillahu wa iyyakum. Setelah kita agak cepat ya, setelah kembali ke adat jumlah rakaat dan apa yang dibaca, kita kembali ke bagaimana sholat tarawih dilaksanakan. Apakah dia dilaksanakan secara berjamaah atau dilaksanakan secara munfarid? Banyak yang menjelaskan bahwa sholat tarawih pertama kali dilaksanakan secara berjamaah itu di zamannya Umar kalau nggak salah ya, Umar. Banyak yang mengatakan bahwa sholat tarawih pertama kali dilaksanakan secara berjamaah di zamannya Umar, dan ini salah. Dari zaman Rasulullah SAW, sholat tarawih itu ada, dan sebelum Rasulullah SAW, dan sebelum ada hadis yang mengatakan saya takut nanti akan dijadikan kewajiban bagi kalian sholat tarawih ini. Sebelum ada hadis itu, sahabat sudah sholat jamaah secara berjamaah, tapi berjamaahnya tidak dengan satu imam. Ini bedanya sholat sunnah dengan sholat fard. Kalau sholat fardu, misalnya di dalam masjid ini ada 3 kelompok, di sana ada 5 orang, di sana ada 5 orang, dan semuanya sholat fardu, maka hukumnya wajib untuk satu imam. Tapi di sholat sunnah tidak. Boleh saja, misalnya di sana sholat tarawih, di sini sholat tarawih, tidak harus. Nah, makanya Nabi SAW mengumpulkan sahabat untuk sholat dalam satu imam. Berapa kali Rasulullah SAW sholat tarawih seumur hidupnya? Ada yang tahu? 3. Akid 3, yakin? Ikhtilafal ulama. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 4 dalam seumur hidupnya, ada yang mengatakan 3. Berapa tahun Rasulullah SAW merasakan bulan Ramadan seumur hidupnya? Ada yang tahu? 9. Ahibati fillah azanillahu wa iyyakum. Setelah sholat tarawih, nanti di malam-malam terakhir biasanya imam-imam ini di sholat witir. Ini kita masih pembahasan di sholat tarawih dan apa yang menyangkut dengan sholat tarawih. Di akhir biasanya di malam 29, para imam biasanya setelah khatam Al-Quran, misalnya hari pertama juz 1, hari kedua juz 2, ketiga juz 3, nanti malam 29 atau malam 30 mereka membaca doa khatam Al-Quran. Apa hukumnya? Dan ini juga dipraktekkan di Masjidil Haram. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada hadis mengenai ini, dan sebagian ulama mereka berpendapat ini adalah menukil hadisnya Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik nanti di saat kita poin sekian nanti, di saat beliau khatam Al-Quran, beliau mengumpulkan saudaranya, anak-anaknya dan istri-istrinya.
Jadi misalnya malam ini beliau juz 30. Ya udah, malam ini Anda selesai dulu baca Al-Qur'annya, besok pagi Anda lanjutkan di saat anak-anak Anda bangun. Anak istrinya Anda bangun. Besok pagi dilanjutkan, juz 30 selesai, khatam Al-Qur'an. Kemudian beliau berdoa bersama. Wa ahluhu wa abna'uhu yu'minun. Dan anaknya dan istrinya mengaminkan apa yang didoakannya. Nah, inilah yang diambil oleh sebagian imam sebagai hadis bahwa doa khatam Al-Qur'an itu ada, tapi tidak ada nas, tidak ada doa khusus bagaimana cara menghatamkan doa setelah menghatamkan Al-Quran. Tidak ada doa khusus. Karena sebagian dari orang-orang Indonesia, mereka biasanya malam-malam akhir menyebarkan selebaran, ini doa khatam Al-Quran. Tidak ada doa khusus. Tapi kalau doa setelah khatam Al-Quran itu memang ada, tapi doa khususnya itu tidak ada. Dan ini biasa dibacakan oleh imam-imam. Biasanya sebelum witir mereka membacakan ini. Wallahu a'lam bishawab, dan Anda menganggap ini hal yang tidak masalah karena sholat witir ini sholat nafilah. Khalas, selesai kita masalah ini, masalah khatam Al-Quran. Nanti kita bahas lagi. Setelah itu adalah masih di sholat tarawih, sholat witir, di kunut. Kapan disunnahkannya kunut? Wallahu a'lam bishawab. Sebagian para ulama mengatakan bahwa kunut disunnahkannya setelah 15 hari Ramadan, jadi hari ke-16, bukan hari ke-20. Jadi setelah setengah, bukan hari ke-20. Banyak yang mengira kalau kunut disunnahkannya hari ke-20. Enggak, yang benar adalah hari ke-15. Bagaimana dengan mereka yang kunut dari hari pertama? Tidak ada larangan. Tidak ada larangan melaksanakan kunut dari hari pertama. Dan bagaimana sifat kunut yang benar? Sifat kunut yang benar seperti hadis Hasan bin Ali, kalau nggak salah Hasan bin Ali, yang Allahumma hdini fiman hadait, itu sampai selesai. Boleh ditambahkan doa lain, dan tidak berlebihan. Ingat, tambahan, statusnya hanya tambahan. Jadi doa kunut yang benar adalah Allahumma hdini fiman hadait, dan seterusnya. Kita boleh menambahkan doa lain. Misalnya karena sekarang lagi musim pandemi, kita mendoakan Allahumma Allahumma yang doa-doa lain lah. Itu boleh, tapi tidak berlebihan. Bahkan para ulama mengatakan tidak boleh melebihi kadar doa kunut yang asli. Jadi misalnya, ini sebagian mungkin kita juga akan Anda suka sholat di sini. Kenapa? Kunutnya panjang. Ya ikhwah, kunut itu kalau kita baca secara cepat itu 5 menit selesai. Anda suka sholat di sana, kunutnya 20 menit. Aslinya kunut itu pendek, tapi kalau lebihannya banyak, itu namanya bukan kunut sudah, bukan doa kunut lagi, doa lebihan itu sudah namanya. Karena kunutnya pendek, mungkin cuma 5 menit kalau kita baca. Nah, ini yang benar. Jadi kunut boleh dari awal, tapi sunnahnya adalah dari 15 hari terakhir. Dan bacanya adalah bacaan yang seperti di hadis Hasan bin Ali. Boleh dilebihkan, tetapi tidak terlalu banyak. Tidak melebihi doa kunut yang sudah ada dalam nas. Karena doa kunut yang lain tidak ada dalam nas. Yang dalam nas saja, yang dalam hadisnya nanti untuk bisa cari nasnya dari wallahu a'lam adzunnu, anak kira itu punyanya hadis riwayat Hasan bin Ali. Setelah sekarang masalah seperti ini. Di 10 terakhir biasanya imam, kalau kita sholat tarawih di 10 terakhir, imam tidak sholat witir. Karena sholat witirnya mereka setelah tahajud.
biasanya ada sholat lagi jam 1 malam atau jam 2 malam, sholat tahajud. Bagaimana buat teman-teman yang tidak sholat tahajud? Apakah mereka sholat witir sendiri? Dan apakah mereka termasuk dari hadis yang mengatakan bahwa kalian harus menunggu imam sampai imam selesai, sedangkan imam mau witirnya nanti sholat tahajud, supaya dihitung sholat malam full 1 malam, karena ada hadis yang mengatakan seperti itu. Sebagian para ulama menjelaskan bahwa jamaah boleh sholat witir sendiri, boleh sholat witir sendiri, entah di rumah entah di masjid sama saja. Dan bagi jamaah yang sholat, misalnya sholat di masjid lain, di masjid itu di 10 terakhir ada witir, tetapi beliau mau ikut sholat nanti setelah tahajud, mau ikut sholat lagi, mereka ikut juga sholat itu sampai witir. Sholat tarawih di malam ini yang habis sisa, mereka ikut sampai witir, kemudian mereka sholat lagi nanti tahajud. Tapi di saat tahajud, di saat imam yang sholat kedua ini witir, beliau nggak perlu ikut. Wallahu alam, ini jawaban yang paling benar. Karena ada yang mengatakan seperti ini, ada yang mengatakan kalau imamnya sudah witir di sholat tarawih, sudah sampai witir, jamaah ini nggak usah ikut witir, nanti beliau ikut witir di sholat keduanya, karena sholat witir itu harus di akhir. Nah, jawaban yang benar adalah setelah sholat tarawih, ikuti imam itu witir. Kalau imam itu ada sholat witirnya, ikuti imam itu witir. Dan nanti di saat sholat tahajud, kita sholat lagi, sholat tahajud. Tapi di saat imam sholat tahajud ini witir, kita tidak perlu ikut, karena la witron fil lail, karena tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Apa hadisnya? Hadisnya seperti yang saya sampaikan tadi. Dulu sahabat radhiyallahu anhum sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai tengah malam, sampai selesai witir. Kemudian mereka bertanya, Rasul, ini masih ada lagi nih malam ini, tanggung ini, kenapa kita nggak sholat sampai subuh? Kata Rasul, terus dia bilang, bolehkah kami menambah sholat kami? Rasul membolehkan, dan ini mengatakan bahwa witir tidak harus di akhir. Wallahu a'lam bishawab. Dan walaupun di sini ada perbedaan pendapat, ana lebih condong adalah mengikuti witir yang pertama. Jadi di saat ada 2 witir, di saat ada 2 imam, misalnya antum sholat di sini, sholat tarawih di sini setelah sholat isya, dan imam sampai witir, kemudian nanti antum mau sholat lagi di Masjid Fatimah, sholat malamnya yang jam 2 atau jam 1. Di saat imam di sana witir, antum nggak perlu ikut witir. Wallahu a'lam bishawab. Tapi di sini ada perbedaan pendapat para ulama, dan ana lebih mengambil ke witir yang pertama. Kenapa? Karena ada kemungkinan kita tidak jadi ikut di witir yang kedua, di sholat yang kedua. Jadi lebih baik kita selesaikan semua di awal. Kalaupun kita bisa kembali berangkat untuk sholat tahajud di sana, kita melaksanakan sholat tahajudnya saja, tidak perlu witir. Jadi lebih baik diselesaikan di awal. Wallahu a'lam bishawab. Setelah witir, selesai sholat, kita masuk ke sahur. Sahur jamaah. Sahur ini diambil dari kata sahar. Sahar itu adalah 2/3 terakhir. Bahkan ada dari para ulama yang mengatakan kubail subuh. Kubail itu beda dengan qobla. Kalau qobla itu sebelum, kalau kubail itu sebelum sedikit, artinya bentar lagi subuh. Umar itu Umar. Kalau Umair itu Umar yang kecil. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa sahar ini artinya kubail subuh, sedikit sebelum sholat subuh. Sahur ini hukumnya sunnah. Dan di sahur ini ada sunnah lagi. Jadi di dalam sunnah itu ada sunnah. Sunnahnya sahur adalah takhir, mengakhirkan sahur. Apa dalilnya? Dahulu Zaid bin Thabit bersama Anas bin Malik bersama Rasulullah SAW bertiga, beliau sahur bersama. Kemudian Nabi SAW berdiri.
berdiri. Kemudian Zaid menanyakan kepada Anas, karena Anas ini yang tinggal sama Rasulullah SAW. Makanya banyak hadis-hadis yang tentang kegiatan Rasulullah SAW ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Beliau menanya ke Anas, berapa jaraknya antara sahur Rasulullah SAW dengan azan? Dengan azan. Bahkan para ulama berpendapat bahwa soalnya itu adalah berapa jarak antara sahur Rasulullah SAW dengan iqamah. Jadi ada dua perbedaan takwil, ada dua perbedaan pendapat. Yang dimaksud oleh Zaid di sini adalah azan atau iqamah. Wallahu a'lam bishawab. Kemungkinan besar adalah azan. Karena di Arab itu jarak mereka antara azan dan iqamah untuk sholat subuh itu sampai 15 sampai 20 menit. Kalau di Indonesia berapa? 5 menit ya? 10 menit? 10 menit. Kalau di sana 20 menit. Sampai sekarang jarak antara azan dan iqamah di sana itu 20 menit. Jadi kebanyakan para ulama mengatakan bahwa yang ditanyakan oleh Zaid kepada Anas ini adalah jarak antara sahurnya Rasulullah SAW dengan azannya sahabat, bukan Bilal, Abi Ummi Maktum. Azannya sahabat. Nah, di sini beliau mengatakan qadra khamsina ayah. Seperti membaca 50 ayat. 50 ayat apa nih? Ya kalau 50 ayatnya ayat dain, ayat utang ya panjang. Atau 50 ayatnya cuma hamim, nun, pendek. Sebagian ulama mengatakan ayat yang sedang. Qadra khamsina ayat. Apa faedah dari hadis ini? Yang pertama adalah sunnahnya sahur secara berjamaah. Ini yang sering kita lupakan. Sunnahnya sahur secara berjamaah. Jadi kalau antum di rumah ada keluarga ada ini, ana mau sahur, yaudah duluan deh. Nanti yang lain soalnya belum pada bangun. Dan sunnahnya adalah sahur secara berjamaah. Itu adalah sunnah. Faedah yang selanjutnya dari hadis ini adalah biasakan untuk dengan istilah-istilah agama, menghitung waktu dengan istilah agama. Qadra khamsina ayah. Dari sini ke sana jalannya berapa meter nih? Berapa lama nih jalan misalnya dari Samarinda ke Balikpapan? Ya kira-kira antum baca Al-Baqarah, Al-Imran lah, gitu. Itu sunnah. Bener. Kalau kita kan nanya dari Samarinda ke Balikpapan berapa? 2,5 jam, 3 jam. Antum mulai biasakan ini. Samarinda Balikpapan berapa? Ya antum baca Al-Baqarah, baca Al-Imran, kelar, dah sampai insyaallah. Ini yang jarang kita praktekkan. Bahkan ustadz-ustadz pun seperti ini sepertinya. Orang dulu mempraktekkan ini. Kamu antum jalan misalnya, ada pernah baca riwayat perjalanannya itu Anda bisa menghabiskan bacaan dari surat ini ke surat ini. Seperti itu mereka mengukur lama perjalanan. Jadi di sini yang teman-teman yang belum hafal Quran, hafalkan Al-Quran supaya antum bisa pakai seperti itu. Ini termasuk dari sunnah yang sudah mulai hilang ini. Setelah sahur, jadi sahur itu dimulai dari 2/3 malam terakhir. Jadi di saat teman-teman ada yang bilang, "Ana mau sahur sekarang sebelum tidur, habis sholat Isya, Ana mau sahur sekarang supaya nanti subuh nggak usah bangun lagi." Ini bukan sahur namanya. Sahur itu adalah 2/3 malam terakhir. Itu yang dinamakan sahur. Setelah sahur waktunya dan kapan diakhirkan. Jadi sahur kita ringkas qadra 50 ayat, sebatas 50 ayat sebelum sebelum azan Isya, sebelum azan subuh. Itu baru kita sahur. Ini sudah ya, ini sunnah takhir, sahur. Apa yang dimakan saat sahur?
Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Ni'mas sahurul mu'min at-tamar." Rawahu Abu Dawud. Ni'mas sahurul mu'min at-tamar. Jadi sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahur yang terbaik untuk orang mukmin adalah dengan kurma. Maksudnya tidak hanya harus memakan kurma saja, tidak, tapi selipkan, entah antum makan 1 atau 3 atau 5 atau 7, tapi dengan tamar, kurma. Ini sunnah, ini sunnah sahur. Kalau tidak ada, dengan air. Nah, di sini misalnya antum, atau mungkin misalnya ada anak kampus atau yang tinggal sendirian, misalnya antum mau makan malam, jadi antum nggak mau sahur lagi, antum tetap bangun di saat waktu sahur dan minum air, itu sudah terhitung sahur dan ini termasuk sunnah. Minum seteguk air atau berapa, atau 1 gelas, ini termasuk sunnah. Jadi makanannya adalah dengan tamar. Selesai masalah sahur. Mungkin nanti kalau misalnya masih ada sebentar lagi ya, masih ada sunnah-sunnah yang lain, nanti kita sambil pelajari lagi. Untuk sekarang itu yang sunnah-sunnah untuk sahur yang mungkin hampir hilang dari sebagian umat muslimin. Yang kedua adalah ta'jil iftar, menyegerakan buka puasa. Dan menyegerakan buka puasa ini dengan rutop, dengan kurma basah. Kalau di Samarinda sepertinya jarang ada yang jual rutop. Di Indonesia jarang. Rutop itu, antum tahu kurma muda yang kuning, antum panaskan atau antum diamkan dia di luar freezer, dia melembek. Dia jadi lembek. Coklatnya coklat muda, itu rutop. Kalau sukari itu masuknya ke tamar. Jadi kalau rutop itu, antum biasanya kalau ada yang pernah umroh bulan Ramadan, biasanya di Masjid Nabawi itu rutop. Setengahnya coklat tua, setengahnya coklat muda, itu rutop. Nah, disunnahkannya takjil iftar, menyegerakan buka puasa dengan rutop. Kalau nggak ada rutop, tamar dengan kurma biasa. Kalau nggak ada, dengan air, bukan es teh. Kalau misalnya antum mau minum es teh boleh, antum minum air dulu atau antum makan kurma dulu. Ini sunnah. Ini sunnah. Bagaimana menggabungkan sunnah? Jadi sunnah yang lain, dan ini sunnah bukan di bulan Ramadan, adalah takjil maghrib, menyegerakan sholat maghrib. Ini sunnah bukan di bulan Ramadan, ini sunnah setiap waktu. Sholat maghrib itu harus pertama. Bahkan para sahabat mengatakan sampai-sampai kami ngira maghrib itu waktunya cuma 1. Maksudnya cuma di saat azan, iqamah, udah itu doang. Nggak ada lagi kita boleh misalnya leha-leha dulu santai, nanti lah masih ada waktu maghrib, nggak ada. Saking Rasulullah SAW selalu menyegerakan sholat maghrib, sampai-sampai sahabat itu mengira bahwa sholat maghrib itu hanya 1 waktu. Azan, iqamah, sholat maghrib udah. Setelah sholat maghrib itu nggak ada waktu lagi buat maghrib. Bagaimana kita menyegerakannya adalah sebagian ulama menggabungkan hadis ini dengan berpendapat bahwa kita makan 3 butir kurma, minum air, sholat maghrib langsung. Dan ini menggabungkan takjilain, 2 yang disegerakan. Segerakan dengan berbuka puasa, azan Allahu Akbar, langsung makan. Kalau antum melihat orang-orang Syiah, mereka ini buka puasa itu nunggu ada bintang. Mereka buka puasa itu nunggu ada bintang. Jadi kita menyelisihi mereka. Azan, Allahu Akbar. Bagaimana dengan muazin? Ya muazin sudah. Kalau misalnya sudah waktu azan, mereka boleh minum. Tapi ada sebagian mereka yang takut, karena sebagian mereka berpendapat bahwa waktu buka puasa itu dengan mendengarkan azan. Jadi mereka Allahu Akbar, stop, mereka minum,
kemudian lanjutkan azan. Wallahu a'lam bishawab, ana berpendapat bahwa muazin boleh minum di awal. Maksudnya di saat waktu berbuka sudah tiba, muazin minum baru azan. Tapi ada sebagian orang, ada sebagian muazin yang takut karena ana belum dengar azan, ana nggak nyaman buka puasa tanpa dengarkan azan. Sedangkan ana juga berdosa kalau mengakhirkan azan. Jadi di saat waktu azan tiba, mereka Allahu Akbar, selesai minum, baru lanjutkan azan. Wallahu a'lam bishawab, ana berpendapat bahwa yang benar adalah saat waktu tiba muazin minum 2 teguk, 3 teguk, makan kurma 1, kemudian azan. Ini takjil fitr. Lagi-lagi makanannya adalah kurma. Sunnahnya adalah dengan rutop, kalau nggak ada rutop dengan kurma basah, kalau nggak ada kurma basah kurma kering, kalau nggak ada dengan air, baru dilanjutkan dengan yang lain. Setelah sholat maghrib kita baru berbuka puasa dengan yang berat. Dan ini sunnahnya. Apakah boleh makan di dalam masjid? Apa hukumnya? Ini yang bawa gorengan langsung lirik, Anda tadi udah makan nih. Tapi nggak tahu hukumnya apa. Hukumnya boleh makan dalam masjid. Tapi kalau dari yang punya masjid ngelarang, ya hukumnya nggak boleh. Ikutin yang punya masjid. Sama kayak di Madinah sama di Masjidil Haram. Yogurt, susu itu nggak boleh masuk. Yang boleh masuk cuma kopi, teh, kurma, roti. Yang lainnya nggak boleh masuk. Makanya kita kalau puasa di Masjid Nabawi, kita kalau mau makan enak ya di luar. Makan enak di luar. Di luar ya ada ayam goreng, ada pizza, ada apa. Balas, kita pilih aja, terserah mau yang mana. Sudah selesai dari buka puasa. Kita kembali ke tarawih? Enggak. Kita kembali ke sunnah lain yang sudah mulai hilang. As-siwak. Sunnah lainnya adalah bersiwak. Perbedaan pendapat dari para ulama mengatakan bahwa siwak setelah zawal, setelah sholat zuhur, itu hukumnya makruh di saat siang hari bulan Ramadan. Tapi sebagian besar ulama mengatakan hukumnya sunnah. Siwak di bulan Ramadan hukumnya sunnah. Li umumin adillah, karena dalilnya umum. Jadi bersiwak itu sunnah, kecuali siwaknya dicelupin ke madu baru ditaruh ke mulut, itu batal. Karena orang dulu siwak itu ditaruh di lemon atau di nak itu daun mint, baru dinyanyikan ke mulut. Tapi wallahu alam bishawab, siwak itu hukumnya sunnah. Di siang Ramadan, di sore hari Ramadan, full di Ramadan hukumnya sunnah. Sudah dari sini tentang masalah siwak. Siapa yang bisa menyebutkan 7 waktu disunnahkan bersiwak? Anak kasih Al-Quran Madinah buat Ramadan. 7 waktu bersiwak yang disunnahkan. Nggak ada yang mau? Nggak masalah. Salah nggak masalah, Anda betulin. Indal wudu, sebelum wudu. Indal sholah, sebelum sholat. Indal duhul masjid, sebelum masuk masjid. Indal duhul bait, sebelum masuk ke rumah. Sebelum bertemu dengan anak, saudara. Sebelum berjima. Sebelum sujud tilawah. Karena sebagian besar ulama mengatakan sujud tilawah itu termasuk dari sholat. Jadi hukumnya adalah sama seperti sholat. Ada yang bisa menyebutkan di saat bau mulut sudah mulai berubah. Nah ini yang puasa-puasa biasanya seperti ini. Di saat bau mulut berubah, di saat bangun tidur siang hari, malam hari kita bersiwak. Dan apa sunnahnya siwak? Dicuci. Termasuk sunnahnya siwak adalah dicuci. Jadi jangan siwak itu ditaruh di kantong baju, sampai tuh siwak habis ditaruh di sini sudah, nggak pernah dicuci. Siwak itu sunnahnya dicuci. Itu termasuk dari sunnah.
Bersiwak dengan tangan kanan atau tangan kiri? Bersiwak dengan tangan kanan atau tangan kiri? Kanan. Ada yang jawab kiri? Gak ada yang jawab kiri? Anda kasih dalil. Bersiwak dengan tangan kiri dalilnya adalah izalatul adha, membersihkan kotoran. Sama seperti kita saat kita buang air, kita membersihkan kotoran dengan tangan kiri. Ada yang bisa bahas dalil saya? Yang benar adalah dua-duanya benar. Dalilnya yang mengatakan bahwa siwak dengan tangan kanan adalah yujibuhu Rasul sallallahu alaihi wasallam at-tayammun. Rasul sallallahu alaihi wasallam senang dengan memulai dari yang kanan. Tapi ulama berpendapat bahwa siwak itu membersihkan kotoran. Bagaimana cara menggabungkannya? Nah, di sini ulama berpendapat kalau di saat kita bersiwak itu maksud kita adalah menghilangkan bau mulut atau menghilangkan kotoran di mulut, maka kita bersiwak dengan tangan kiri. Tapi di saat kita bersiwak untuk melaksanakan sunnah seperti sebelum sholat, sebelum wudu, maka kita bersiwak dengan tangan kanan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dikatakan oleh para ulama tentang masalah bersiwak. Selesai masalah sunnah siwak. Yang kedua adalah berbuat baik, khatmul Quran, menghatamkan Al-Quran, bersedekah, memberikan buka puasa, zakat mal. Zakat mal ahibati fillah, banyak yang salah, mereka mengatakan bahwa mengeluarkan zakat mal di bulan Ramadan. Sampai mereka setelah haul, misalnya haulnya bulan Rajab, ana mau akhirkan saja supaya ana dapat fadilah Ramadan, ana mengeluarkan zakat mal ana di bulan Ramadan. Apa hukumnya? Hukmuhul haram, mentakhirkan zakat mal ke bulan Ramadan karena hanya untuk menggapai fadilah Ramadan, itu tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Di saat antum sudah sampai haul, sudah 1 bulan, sudah 1 tahun haul, keluarkan zakat. Itu yang benar. Gimana kalau haulnya Ramadan, terus dia mengatakan, Ustaz, ana haul pas di bulan Ramadan, zakatnya ana, tapi di bulan Ramadan tuh udah nggak ada orang miskin deh. Orang semuanya sudah dapat zakat. Gimana caranya? Di situ antum baru boleh mengakhirkan setelah bulan Ramadan atau beberapa bulan setelahnya. Di situ baru boleh mengakhirkan menurut pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi mengkhususkan bulan Ramadan walaupun dia sudah melewati haulnya berapa bulan untuk melaksanakan zakatul mal, itu tidak boleh. Tapi memajukannya, misalnya haul hartanya antum itu di bulan Syawal, kemudian antum Anda mau majukan supaya Anda dapat fadilah Ramadan, itu boleh. Tapi mengakhirkannya itu nggak boleh. Sudah selesai masalah zakat mal. Iftar, memberi iftar, ini termasuk yang sunnah yang dilaksanakan, memberikan iftar. Ustaz, anak nggak ada uang, antum boleh urunan dari berapa orang mau belikan 1 kotak nasi buat siapa, atau antum kasih di pinggir jalan, nggak masalah. Antum dapat 1 nasi ini urunan dari 3 orang, misalnya anak urunan 3.000 atau 4 orang 3.000 jadi 12.000. Kita kasih orang buat buka puasa. Pahalanya antum semuanya sama. Pahala dia yang berpuasa dapat buat antum berempat, bukan dibagi 4. Antum 1. Tapi jangan seperti itu, ya udahlah, nah sedekahnya 4.000 aja. Enggak. Tapi di saat kita tidak ada uang, kita bisa bersedekah dengan cara seperti itu. Kemudian menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran termasuk yang disyariatkan di bulan Ramadan. Bahkan dulu Imam Malik Imam Malik sepertinya, beliau tidak mengadakan majlis ilmu di bulan Ramadan. Nggak ada daurah, nggak ada kajian di bulan Ramadan. Beliau khusus buat membaca Al-Quran.
Itu yang dilaksanakan oleh beliau. Pas ya waktunya? Ada yang mau menambahkan sunnah-sunnahnya supaya bisa dapat faedah semua? Sunnah, mungkin saya ada yang tertinggal atau apa? Ada yang ketinggalan tadi untuk masalah sahur. Hikmah dari sahur adalah, setelah ini kita selesai, hikmah dari sahur adalah sahur itu waktu yang mustajab untuk doa. Waktu sahur itu adalah waktu yang mustajab untuk doa. Seperti yang dikatakan di Al-Quran, wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka yang beristighfar di saat waktu-waktu sahur. Ini termasuk dari keutamaan sahur. Yang kedua dari keutamaan sahur adalah kita menyelisihi kaum ahlul kitab. Ahlul kitab itu tidak ada sahur. Mereka berpuasa. Tapi mereka berpuasa itu di saat mereka tidur malam hari, mereka mau tidur jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Di saat mereka tidur itu sudah nggak boleh makan lagi sudah. Dan dahulu umat Islam seperti ini. Umat Islam ini kaidahnya adalah dulu kita itu hampir sama dengan menyerupai dengan ibadahnya ahlul kitab supaya mereka mau mendekat ke kita. Tujuan utamanya dulu seperti itu. Makanya dulu kita sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Ahlul kitab itu menghadap ke Masjidil Aqsa dahulu. Nah, dan sahur dulu, sahurnya orang muslim sama seperti ahlul kitab. Di saat tidur sudah, kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berjima dan lain-lain. Sampai ada akhirnya sahabat, dia bekerja siang hari sampai malam, kemudian mau sampai berbuka puasa, datang ke istrinya, hal indak minat ta'am, kamu punya makanan nggak? Nggak ada. Yaudah sebentar saya keluar, saya carikan makanan, kamu tunggu. Kata istrinya seperti itu. Istrinya jalan, beliau karena lapar, karena siangnya sudah kerja, beliau tertidur. Karena sudah tertidur, beliau harus puasa lagi. Karena dulu syariatnya sahur, kalau sudah tidur itu berarti sudah harus puasa. Kalau sudah tidur malam itu sudah harus puasa. Nggak boleh makan, nggak boleh minum lagi di saat bangun. Sampai istrinya datang bawa makanan, kamu tidur, ya Allah. Berarti sudah nggak boleh, kamu harus puasa lagi. Sampai besok harinya beliau puasa, besok siangnya pingsan. Nah, disitulah sampai turunnya ayat wa uhillat lakum lailatus syiyam rafathu ila nisaikum, dan sampai selesai ayatnya. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Jadi seperti itu sababun nuzul ayat ini. Dan mereka senang, akhirnya mereka dibolehkan makan sampai subuh. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya masih banyak, cuma karena waktunya supaya lebih panjang buat Ustaz Abdurrahman dan nanti ada sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada salah, ana mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.